Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Memuji nama-Mu yang kudus, yang mulia, yang telah menyelamatkanku dari jeratan maut. Kau telah menolongku. Sekarang ku memuji-Mu yang telah menolong kami di saat kesesakan, di saat kami lemah. Kau memberikan kekuatan. Sekarang kami menyanyi, meninggikan Engkau. Kau memberikan hidup-Mu bagi kami. Kau membeli kami, Tuhan. Sekarang kami memuji Engkau. Kami meninggikan nama-Mu. Oh Allah yang kudus, Allah yang bertata, Allah yang layak menerima segala pujian. All the saints and angels bow before Your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yeah. For from You are all things, to You are all things. You deserve the glory, worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. Oh, for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Sing all the saints. All the saints and angels bow before the throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of
rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Hey, day and night, night and day. Ooh, day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day. You're worthy, you are worthy of it all. Yeah, 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 yeah. We're worthy of it all. Amen. For from you are all things. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all, you are God. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. Oh, for from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi, worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. Hey, you are worthy of. Oh, for from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things. To you are all. For from you are all things. To you are all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You deserve all the glory. Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya berharap saudara, khususnya saudara-saudara yang ada di Indonesia, tetap semangat, tetap percaya kepada Yesus, bahwa Allah tetap memegang segala kendali meskipun situasi rasanya sulit sekali. Saya berada di Singapura, saya tidak bisa merasakan apa yang sedang saudara-saudara rasakan, khususnya yang di tanah air. Tetapi percayalah bahwa Yesus tidak meninggalkan saudara sekalian. Amin. Mari kita lanjutkan serial Yesus dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 1. 2 hari yang lalu kita belajar bagaimana Yesus menciptakan, atau Sang Firman menciptakan pohon buah-buahan untuk menghasilkan buah-buahan. Dan menariknya, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan, Allah sudah memberikan, menyediakan apa yang manusia akan butuhkan. Sama seperti saudara, pada waktu saudara
mengharapkan kelahiran bayi saudara. Sebelum sang bayi lahir, saudara sudah siapkan bajunya, betul? Saudara siapkan botol susunya, saudara siapkan selimutnya, anduknya, semuanya disiapkan sebelum kelahiran sang bayi. Begitu juga cerita tentang penciptaan dunia, atau selama 6 hari Tuhan menciptakan, ya karena puncaknya adalah penciptaan manusia, dan sebelum manusia muncul, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu pohon buah-buahan. Oke, hari ini kita akan lanjutkan hari berikutnya. Ayat 14, Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah. Saudara perhatikan, berfirmanlah Allah. Siapa yang berkata-kata? Sang Firman. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang ini menjadi tanda menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi hari keempat, Sang Firman menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Benda-benda penerang pada siang hari dan juga bulan pada malam hari, serta bintang-bintang. Nah, kalau saudara lihat bahwa Allah menciptakan matahari pada hari keempat, sedangkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari ketiga. Jadi, pohon-pohonan yang diciptakan pada hari ketiga, pohon-pohonan tidak membutuhkan sinar matahari untuk membuat fotosintesis atau menghasilkan buah-buahan. Ya, tanpa penerangan dari matahari, tanpa sinar matahari, pohon-pohonan masih bisa memproduksi. Kenapa? Karena berdasarkan perkataan daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya ada kalimat yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara bisa mengerti kalimat atau kalimat tersebut dengan penciptaan ini, bahwa pohon-pohonan, buah-buahan dihasilkan sebelum adanya matahari. Ya, untuk selanjutnya matahari yang memegang peranan, tetapi sebelumnya, tanpa adanya matahari, pohon-pohon tersebut bisa menghasilkan buah. Dan kemudian kita lihat bahwa matahari, bulan, dan bintang Allah yang menciptakan. Dan matahari dan bulan dan bintang ini menjadi tanda kedatangan Tuhan. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Matahari gelap, kegelapan menutupi daerah tersebut dari jam 12 sampai jam 3. Kok bisa ya? Matahari melihat Sang Penciptanya dipermalukan, dihina, disiksa, dihabisi. Matahari menutup cahayanya, tidak bercahaya sama sekali. Kegelapan, karena sang terang sedang dipermalukan, sedang disalibkan, sedang disiksa. Dan terus kemudian Tuhan Yesus berkata, cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam Matius pasal 24 ayat 23. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara lihat, matahari, bulan, dan bintang. Awalnya Tuhan menjadikan mereka untuk menerangi bumi, dan terus juga untuk menjadi tanda masa dan waktu. Tetapi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka ikut berperan besar. Matahari menunjukkan tanda-tandanya. Matahari menjadi gelap, bulan akan menjadi darah,
dan terus kemudian segala sesuatu kuasa di langit itu goncang, entah itu meteor, entah itu bintang jatuh, apa saja, segala sesuatu terjadi kekacauan, ya. Dan itu menjadi tanda bagi kita yang di bumi. Pada saat kita melihat bulan menjadi darah, itu tanda dari Tuhan. Pada saat kita melihat gerhana matahari menjadi gelap, itu juga tanda dari Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu tanda-tanda tersebut yang mana yang pastinya menjelang kedatangan Tuhan, tetapi Tuhan masih terus berbicara kepada manusia, "Hey, ini tandanya. Ini sebagian dari tandanya. Ini sebagian tandanya," untuk kita mempersiapkan diri. Jadi bukan secara kebetulan, bukan secara saintis, tapi memang Tuhan sudah menaruh di sana bahwa suatu saat atau sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi tanda di langit. Matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, bintang-bintang juga berjatuhan. Karena itu pada waktu kita melihat tersebut, firman Tuhan berkata, "Waspadalah, waktunya tidak akan lama lagi." Jadi tetap ada hubungannya antara masa penciptaan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, khususnya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Itu cerita tentang penciptaan, dan terus kemudian cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan terus kemudian Yesus disalibkan, matahari menjadi gelap gulita. Kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang adalah untuk manusia. Adanya COVID-19, Allah sudah menciptakan di dalam tubuh kita ada imun sistem yang kuat untuk melawannya, dibantu dengan pertolongan sinar matahari. Saudara perlu berjemur, ya, berdasarkan kesehatan, untuk saudara bisa mendapatkan vitamin D, ya, dan terus imun sistem saudara bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Dan saudara harus memanfaatkan sinar matahari. Allah memberikannya untuk kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk bulan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita bisa mengagumi ciptaan Tuhan, untuk kita bisa berterima kasih. Ya, kita sekarang penuh dengan listrik, tidak membutuhkan cahaya bulan, tetapi di pegunungan, di daerah-daerah pelosok, atau katakanlah di laut, bulan itu sangat menolong sekali. Bulan dan bintang. Allah menyediakan itu semua untuk saudara dan saya. Kita patut bersyukur atas kebaikan dan rahmat Tuhan. Kita patut bersyukur juga atas segala tanda-tanda yang Tuhan berikan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kita jangan ketinggalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. Mari kita satu berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk matahari, bulan, dan bintang yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, dan khususnya pada masa-masa pandemik ini, sinar matahari itu sangat-sangat berguna, bahkan sangat kami butuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, khususnya mereka yang ada di Indonesia. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai mereka sekalian, dan terus menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.